Halo semuanya, saya Jemima Delisia dari fase EDKV 1 akan menjelaskan tentang materi penalaran dan logika inferensi. Apa sih penalaran? Penalaran adalah aktivitas kognitif untuk menilai atau menarik kesimpulan berdasarkan informasi. Jenis penalaran ada 3, yaitu deduktif, induktif, dan abduktif. Deduktif merupakan proses penarikan kesimpulan secara umum yang kemudian dirangkum secara khusus. Contohnya adalah premis 1. Semua wanita menyukai coklat karena manis. Itu merupakan pernyataan umum karena menyangkut semua wanita. Lalu pada premis 2 adalah Bella menyukai coklat. Merupakan pernyataan khusus karena wanita yang dimaksud adalah Bella. Konklusi atau kesimpulannya adalah Bella menyukai manis. Deduktif dibagi menjadi 2 jenis, yaitu silogisme dan entimen. Dalam silogisme juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu negatif dan error. Silogisme negatif cirinya ada kata negatif seperti tidak, bukan, dan dilarang. Contoh pertama silogisme negatif yaitu premis 1, semua siswa SMK 48 tidak boleh datang terlambat. Premis 2, Nera merupakan siswa SMK 48 dan konklusinya adalah Nera tidak boleh datang terlambat. Contoh yang kedua adalah premis 1, siswa fase EDKV 1 tidak boleh berisik di kelas. Premis 2, Nera siswa fase EDKV 1 dan konklusinya adalah Nera tidak boleh berisik di kelas. Lalu jenis silogisme yang kedua adalah error. Ciri dari error adalah pernyataan yang tidak nyambung. Contoh pertama dari silogisme error adalah premis 1, Nera siswa SMKN 48. Premis 2 adalah Nera memakan nasi goreng. Sehingga konklusinya adalah orang yang memakan nasi goreng maka dia siswa SMKN 48. Contoh yang kedua adalah premis 1, Kimi rajin bangun pagi. Premis 2 adalah Kimi ingin menjadi pilot. Sehingga konklusinya adalah orang yang rajin bangun pagi akan menjadi pilot. Jenis deduktif yang selanjutnya adalah entimen. Entimen adalah suatu pernyataan yang sudah diketahui secara umum dan secara langsung atau tidak diucapkan. Contoh yang pertama dari entimen adalah premis 1, semua makhluk hidup bernapas. Premis 2-nya adalah manusia makhluk hidup dan konklusinya adalah manusia bernapas. Sehingga entimennya adalah manusia bernapas karena manusia makhluk hidup. Contoh yang kedua adalah premis 1, semua siswa fase EDKV 1 suka membaca buku. Premis 2-nya adalah Luni siswa fase EDKV 1 dan konklusinya adalah Luni suka membaca buku. Sehingga entimennya adalah Luni suka membaca buku karena Luni siswa fase EDKV 1. Jenis penalaran yang kedua adalah induktif. Induktif merupakan proses penarikan suatu kesimpulan secara khusus yang kemudian dirangkum secara umum. Contoh induktif yang pertama adalah premis 1, Kimi menyukai K-pop. Premis 2-nya adalah Luni menyukai K-pop. Premis 3 adalah Mahes menyukai K-pop. Sehingga konklusinya adalah semua wanita menyukai K-pop. Contoh yang kedua adalah premis 1, Kimi mempunyai rambut. Premis 2 adalah Nera mempunyai rambut. Premis 3 adalah Fahri mempunyai rambut. Dan konklusinya adalah semua manusia mempunyai rambut. Mengapa pada pernyataan pertama konklusinya menjadi semua wanita menyukai K-pop? Karena Kimi, Luni, dan Mahes merupakan seorang wanita. Dan kenapa pada konklusi contoh yang kedua menjadi semua manusia mempunyai rambut? Karena Kimi, Nera, dan Fahri merupakan manusia. Jenis yang ketiga dari penalaran adalah abduktif. Abduktif adalah memilih argumentasi yang terbaik yang mendekati kebenaran. 4 cara mendapatkan abduktif adalah 1. Kesederhanaan, yaitu bahasa yang ringan dan tidak ada bantahan. Yang kedua adalah kohensi, yaitu penjelasan yang sesuai dengan apa yang diyakini. Ketiga adalah prediktabilitas, yaitu penjelasan yang paling banyak menghasilkan prediksi yang dapat disangkal atau diiyakan. Yang terakhir adalah komprehensi, yaitu penjelasan lengkap yang sedikit sekali ketidakjelasan. Contoh abduktif yang pertama adalah rumput di halaman ini sangat singkat dan rapi, sehingga kemungkinan baru saja dipotong. Artinya adalah kesimpulan yang diambil adalah kemungkinan rumput baru saja dipotong karena rumput yang rapi dan pendek. Contoh yang kedua adalah tanah di sekitar area ini basah dan terdapat genangan air, sehingga kemungkinan saja hujan telah turun baru-baru ini. Artinya adalah kemungkinan hujan baru turun baru-baru ini berdasarkan observasi tanah yang basah dan terdapat genangan air. Selanjutnya adalah materi tentang logika inferensi. Logika inferensi adalah membaca arti dari gerakan tubuh dan ekspresi. Contohnya adalah pertama, Antonius memakan buah mangga yang baru saja dibeli ibunya. Ia terlihat mengkerutkan wajahnya. Kesimpulannya adalah bahwa Antonius memakan buah yang masih belum masak. Vio melihat asap mengepul dari ruang dapur dan mencium bau gosong. Kesimpulannya adalah bahwa ada yang terbakar di ruang dapur. Jenis logika inferensi juga dibagi dua,
yaitu inferensi langsung dan inferensi mediasi. Pada inferensi langsung, yaitu kesimpulan dari pernyataan yang dilihat langsung. Contohnya adalah Nera mencium bau gosong di dapur, artinya masakan di dapur gosong. Yang kedua adalah Tuni melihat rumahnya masih gelap, artinya rumahnya dalam keadaan kosong. Yang kedua adalah inferensi mediasi, yaitu kesimpulan dari dua atau lebih pernyataan yang terkait. Contoh pertama dari inferensi mediasi adalah jika Nera ingin pintar, maka Nera harus belajar rajin, merupakan permis 1. Ibu Nera memberitahu bahwa Nera harus belajar merupakan permis 2, sehingga kesimpulannya adalah Nera harus belajar. Contoh yang kedua adalah jika Luni ingin sehat, maka Luni harus olahraga, merupakan permis 1. Kimi memberitahu bahwa Luni harus olahraga yang rajin, merupakan permis 2, sehingga kesimpulannya adalah Luni harus olahraga. Berikut adalah penjelasan saya mengenai penalaran dan logika inferensi. Terima kasih.